Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Atamanna lakumus shihah wal afiyah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dan selalu diberikan kesehatan dan keafiatan. Amin. Oke, hari ini kita akan lanjut membahas materi PAI untuk kelas 11 dengan tema prinsip dan praktik ekonomi Islam. Dalam praktik ekonomi Islam ada beberapa praktik. Yang pertama adalah muamalah, yang kedua syirkah, dan yang ketiga perbankan atau syirkah dan perbankan. Nah, tapi di sini kita akan fokus membahas muamalah terlebih dahulu. Itu pengertian muamalah, macam-macam muamalah. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas tentang definisi muamalah. Apa itu muamalah? Secara bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'amilu muamalatan, yang berarti saling melakukan atau saling menukar. Artinya perbuatan muamalah adalah perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, fahiyal ahkamu syar'iyyah al-muta'alliqah bi umurid dunya sawa'un ta'alluqat bil amwali awin nisa'i haitsu qala Ibnu Abidin rahimahullah wal mu'amalatu khamsatun al-mu'awidatul maliyah wal munakahat wal mukhasamat wal mukhasamat wal amanat والتركات وخصها بعض الفقهاء بالأحكام المتعلقة بالمال حيث قسموا الفقه الإسلامي إلى عبادات ومعاملات ومناكحات أي أحوال الشخصية. Yang artinya hukum-hukum syariah yang terkait dengan urusan dunia, baik yang berhubungan dengan uang atau perempuan. Ibnu Abidin rahimahullah mengatakan ada 5 hal yang terkait dengan muamalah. Yang pertama adalah kompensasi finansial atau mal. Yang kedua pembunuhan. Yang ketiga perselisihan. Yang keempat amanat atau kepercayaan. Dan yang terakhir adalah tarokat atau warisan. Secara umum dalam fikih Islam, muamalah berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya. Itu pengertian muamalah secara istilah. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam muamalah. Macam muamalah yang pertama adalah jual beli atau buyu'. Adapun pengertian dan dalil jual beli, menurut syariat Islam jual beli ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Adapun dalilnya seperti yang udah kalian hafal semuanya, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli bagi kalian dan mengharamkan riba. Selanjutnya, adapun syarat-syarat jual beli, yang pertama adalah penjual dan pembeli haruslah baligh
berakal sehat atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barang haruslah halal dan suci. Kedua, bermanfaat. Yang ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan. Yang keempat, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang kelima, milik sendiri. Dan syarat yang ketiga adalah adanya ijab dan qabul. Itu syarat jual beli. Kemudian macam muamalah yang kedua adalah khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Macam-macam khiyar. Khiyar yang pertama adalah khiyar majlis. Adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan atau meneruskan atau membatalkan jual beli. Seperti ini contohnya. Kalian belanja pergi ke pasar, membeli baju misalnya. Kalian tawar-menawar dengan penjualnya, tawar-menawar harga baju di satu tempat, gitu, tempatnya berjualan itu. Nah, di sana kalian boleh memutuskan ketika harganya tidak cocok dengan kalian boleh membatalkan tawar-menawar tersebut. Tapi ketika harganya cocok dengan kalian, maka kalian juga berhak melanjutkan atau membeli barang yang kalian tawar tersebut. Itu contoh dari khiyar majelis. Yang kedua adalah khiyar syarat. Adalah khiyar yang dijadikan syarat jual beli. Contohnya seperti ini. Saya jual barang ini dengan harga sekian, dengan syarat khiyar 3 hari. Itu kalimatnya si penjual. Maksudnya penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut, yaitu dalam waktu 3 hari. Apabila pembeli mengiyakan status barang tersebut sementara waktu dalam masa khiyar, tidak ada pemiliknya. Artinya si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi membeli barang tersebut, maka barang tersebut menjadi hak penjual kembali dan si penjual berhak menawarkan barang tersebut kepada orang lain lagi. Itu khiyar yang dijadikan syarat. Khiyar yang ketiga adalah khiyar aibi. Adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun dalam poin C ini, ketika ditemukan barang itu cacat atau mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, maka si pembeli harus sesegera mungkin mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang riba. Tapi sebelum kita melanjutkan, ada sebuah kisah tentang seorang penjual susu yang jujur. Kisah ini terjadi pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, yang dimana
Ada seorang ibu dan putrinya yang pekerjaan sehari-harinya itu adalah sebagai penjual susu. Pada suatu malam, sang ibu berkata kepada putrinya, "Campurkan susu murni ini dengan air agar jumlahnya lebih banyak, dan keuntungan yang kita dapat pun akan lebih banyak juga." Dengan wajah kaget, sang putri berkata, "Jangan, Bu, Khalifah Umar melarang itu." Sang ibu berkata, "Khalifah Umar tidak akan melihat kita." Mendengar jawaban ibunya, sang putri spontan berkata, "Memang Khalifah Umar tidak melihat kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatan kita." Tanpa sepengetahuan mereka, Khalifah Umar yang sedang berkeliling mengontrol rakyatnya mendengar perbincangan itu. Dalam hati Sayyidina Umar memuji gadis tersebut, memuji kejujuran perilaku gadis itu. Subhanallah, sungguh mulia akhlak gadis itu. Sehingga pada keesokan harinya Sayyidina Umar dengan putranya datang ke rumah ibu tersebut dan mengutarakan maksudnya, yaitu ingin melamar gadis tersebut untuk dinikahi putranya karena kejujuran, akhlak dan budi pekerti gadis tersebut. Nah, begitulah ketika kita jadi penjual, yang utama adalah kejujuran. Ketika barang itu kita harus mengutarakan barang ini lebihnya ini, kurangnya ini, harganya segini. Seperti itulah seorang penjual. Oke, kita lanjut pembahasan tentang riba. Apa itu riba? Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Apapun bentuknya, riba itu hukumnya haram. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang artinya Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Orang yang menyaksikan perilaku riba atau perbuatan riba saja mendapatkan dosa, apalagi orang yang mempraktekannya. Nauzubillah min dzalik. Oke, selanjutnya macam-macam riba. Yang pertama adalah riba fadli. Riba fadli adalah penukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya seperti ini. Kalian mempunyai cincin emas 22 karat dengan seberat 10 gram. Kemudian kalian menukarkannya dengan emas sama 22 karat namun beratnya 11 gram. Nah, kelebihannya itu adalah riba. Itu riba fadli. Yang kedua adalah riba qardi, yaitu pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Contohnya seperti ini. Ustaz meminjam uang ke kalian 100.000, tapi kalian memberikan syarat harus mengembalikan sejumlah 200.000. Itulah yang disebut riba qardi, mengembalikan uang pinjaman melebihi uang yang dipinjam. Selanjutnya riba yadi, yaitu akad jual beli barang sejenis dan timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Contohnya seperti penjualan kacang atau kitera yang masih di dalam tanah. Bentuknya belum ditahu, besarannya belum ditahu, terus timbangannya pun belum ditahu. Itulah riba yadi. Yang terakhir adalah riba nasi'ah, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Contohnya,
membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar atau setelah layak dipetik, atau membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen. Itulah penjelasan tentang riba. Selanjutnya, tugas kalian adalah menulis kembali penjelasan yang telah dijelaskan ke dalam buku. Cukuplah 20 menit ya untuk menulisnya. Setelah ditulis, nanti kalian kirimkan foto selfie kalian beserta tugas, dan foto tugas kalian itu yang jelas ke WA ya. Itu saja dari Ustaz. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.